Selamat pagi anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau kita masih pandemi. Berjumpa lagi di kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 4. Bersama Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menemukan kata baru dari syair lagu. Kedua, bersatu dalam keberagaman. Menemukan kata baru dalam syair lagu ya. Menemukan kata baru dari syair lagu. Syair lagu ada yang bertema tentang peristiwa wujud benda. Misalnya hujan. Di dalam syair lagu tersebut terdapat kata-kata yang mengandung arti khusus. Arti kata-kata tersebut dapat menemukannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hujan. Ciptaan Ibu Sud. Kira-kira bagaimana ya? Kita nyanyikan dulu yuk sebelum kita cari artinya. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Tik, 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 bunyi hujan berbagai nyanyi. Saya dengarkan tidak lajumu, kebun dan jalan semua sunyi. Tidaklah seorang yang berani lalu. Jadi kita sering mendengar tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Itu yang sering ya. Tapi sekarang ada tambahnya. Tik 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 bunyi hujan bagai bernyanyi. Saya dengarkan tidaklah jemu. Kebun dan jalan semua sunyi. Tidaklah seorang pun berani berlalu. Oke sayang, kita perhatikan lagu hujan ini adalah karya Ibu Sud. Kita lihat syairnya, apa sih kata-kata baru yang ada? Hujan. Hujan itu apa ya anak-anak? Nanti anak-anak bisa mencari di KBBI. Selanjutnya. Airnya turun tidak terkira. Terkira itu bagaimana? Apa kata-kata baru? Mungkin pohon, ranting. Kalau anak-anak ibu belum tahu, itu juga kata baru. Saya dah dengar tidaklah jemu. Jemu itu apa? Anak-anak ibu bisa lihat nanti di KBBI. Kebun dan jalan semua sunyi. Sunyi itu bagaimana? Misalnya, tidak seorang berani berlalu. Berarti berani itu apa? Semua kata-kata sulit ini nanti anak ibu tulis di buku atau di kertasnya, cari artinya. Oke? Nanti untuk latihannya. Selanjutnya, bersatu dalam keberagaman. Anak-anak, kita ini harus bersatu. Sekarang bagaimana ya bersatu dalam keberagaman? Yuk kita lihat berikut ini. Bersatu dalam keberagaman. Sebelumnya, kamu sudah belajar tentang sikap bersatu dalam keberagaman di rumah. Selain di rumah, kita juga perlu menerapkan sikap bersatu di sekolah. Menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Memperoleh persaudaraan antar teman. 2. Membuat suasana belajar yang menyenangkan. 3. Menumbuhkan
jiwa sosial. 4. Menumbuhkan sikap toleransi. Sikap bersatu juga dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan kelompok di sekolah. Kegiatan kelompok akan menyenangkan jika semua anggotanya menerapkan sikap bersatu. Persatuan di sekolah. Anak-anak ibu bisa lihat gambar ini. Ini adalah gambar piket kelas. Piket kelas itu mencerminkan sikap bersatu karena bersama-sama membersihkan kelas. Sehingga kelas cepat bersih dan pekerjaan pun akan lebih ringan. Anak ibu bisa lihat. Anak-anak ibu bisa lihat ya. Ini ada anak-anak yang merapikan bunga, menyapu kelas, membersihkan kaca, membersihkan meja. Semua itu di dalam piket dilakukan dengan adanya persatuan. Tidak bertengkar, tidak ribut. Kalau kita sudah bersatu, pekerjaan akan ringan, pekerjaan cepat selesai. Kita pun tidak ada merasa terbebani dalam bekerja. Selanjutnya, ini menghormati budaya lain, mencerminkan sikap persatuan karena saling menghormati, dan jika orang merasa hidupnya nyaman, dia akan mudah untuk bekerja sama dan bersatu. Anak-anak ibu, di sekolah kita harus menghormati budaya lain. Misalkan di sekolah itu ada berbagai suku bangsa. Kita harus menghormati karena dengan adanya persatuan dan kesatuan itu kita akan selalu adanya rasa hormat menghormati, harga menghargai. Jadi begitu ya anak-anak. Selanjutnya dalam bekerja kelompok. Dalam bekerja kelompok kita bisa membantu teman yang kesulitan memahami materi pembelajaran. Itu adalah mencerminkan persatuan karena kita peduli terhadap kekurangan orang lain. Jadi seperti ini dia belajar kelompok. Mungkin Siti yang menjelaskan tugasnya kepada teman-teman. Mungkin Edo, Udin, Lani melihat apa yang dijelaskan oleh si Siti. Jadi di dalam belajar kelompok, jika kita tidak paham, kita bisa berdiskusi dengan teman kita. Berarti siapa yang mampu bisa menerangkan kepada yang sulit. Mungkin begitu ya anak-anak. Jadi kita harus adanya rasa persatuan di sekolah, baik itu dalam piket, menghargai budaya teman, dan belajar kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pembelajaran kita terlebih dahulu. Anak-anak jangan lupa kerjakan soal-soal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe, like, share.